Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Gogi Robiansa, Notar 2002245, absen 14, kelas MTJ 1.9, BP2TD Mempawah. Di sini, saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah Ekonomi Transport, yakni biaya operasional kendaraan. Di sini, saya diampu oleh dosen Ibu Rika Marlia, SPD, MMTR. Baiklah, kita lanjut, yakni biaya operasional kendaraan. Biaya operasional kendaraan didefinisikan sebagai biaya dari semua faktor-faktor yang terkait dengan pengoperasian dari suatu kendaraan pada kondisi normal untuk suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pertimbangan ekonomi, diperlukan kesesuaian antara besarnya tarif atau penerimaan. Nah, di sini saya mengambil dua pendapat dari para ahli. Yang pertama, saya mengambil pendapat Hornon et al. Tahun 2005. Menurutnya, biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan pendapat yang kedua menurut Mulyadi tahun 2015. Menurut beliau, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Jadi, definisi dari biaya operasional kendaraan sendiri adalah semua biaya yang faktor-faktor terkait untuk suatu tujuan tertentu. Nah, di sini kita akan mengetahui jenis-jenis dari biaya operasional kendaraan, di mana ada dua jenis. Yang pertama ada fixed cost, dan yang kedua ada standing cost. Yang pertama, fixed cost adalah biaya tetap yang jumlahnya tidak terpengaruh dan tingkat aktivitas dalam kisaran waktu tertentu. Sedangkan standing cost adalah biaya tidak tetap yang dikeluarkan seiring dengan keperluan operasional. Jadi fixed cost adalah biaya tetap dan standing cost adalah biaya tidak tetap. Kita lanjut mengenai apa itu fixed cost. Komponen dari biaya tetap sendiri ada 4. Yang pertama yakni penyusutan kendaraan, yang kedua yakni perizinan dan administrasi, yang ketiga ada gaji operator, dan yang keempat ada asuransi kendaraan. Nah, di sini saya mengambil contoh yakni penyusutan kendaraan. Menurut para ahli, yakni pendapat dari Martani tahun 2012, penyusutan adalah metode pengalokasian biaya tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut. Nah, penyusutan kendaraan ini merupakan penurunan harga dari suatu aset fisik seperti kendaraan bermotor, mesin, karena terkait dengan seringnya pemakaian. Nah, jadi penyusutan kendaraan ini merupakan penurunan harga di mana kendaraan tersebut sering digunakan atau tidak, yakni tingkat keseringan dari suatu kendaraan. Nah, bagaimana cara penghitungan penyusutan? Di sini saya akan menyampaikan cara menghitung penyusutan. Pertama, kita ketahui dulu rumusnya, yakni harga perolehan dikurangi nilai residu dan dibagi dengan umur ekonomis. Dan didapatkanlah nilai penyusutan. Baiklah, kita ambil sebagai contoh, sebuah perusahaan membeli mobil operasional pada tanggal 16 Juli tahun 2021 dengan harga 500 juta rupiah. Mobil itu diperkirakan mempunyai masa pakai 2 tahun dengan nilai residu sebesar 100 juta rupiah. Besar penyusutan per tahunnya yakni, maka kita langsung masukkan ke rumus. Yang pertama yakni nilai mobil operasional itu sebesar 500 juta, dikurangi nilai residu sebesar 100 juta, kemudian kita bagi umur ekonomis yakni 2 tahun. Maka kita peroleh yakni sebesar 200 juta rupiah yang itu merupakan nilai penyusutan. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi besaran biaya? Yakni ada faktor teknis dan yang kedua ada faktor ekonomis. Nah, kemudian kita mengetahui apa itu standing cost.
Ada beberapa komponen. Yang pertama, pemakaian BBM atau bahan bakar minyak. Yang kedua, biaya penggunaan ban. Yang ketiga, biaya perawatan kendaraan. Dan yang terakhir adalah biaya suku cadang. Di sini saya mengambil contoh yakni standing cost atau biaya kendaraan atau servis rutin. Nah, biaya perawatan kendaraan sendiri, sini saya mengambil pendapat dari para ahli, yakni menurut Patrick tahun 2001. Maintenance adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang serta memperbaiki, melakukan penyesuaian atau penggantian yang diperlukan untuk mendapatkan suatu kondisi operasi produksi agar sesuai dengan perencanaan yang ada. Jadi, servis rutin merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan perawatan secara berkala. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi besaran biaya dari standing cost ini? Yakni kita ambil contoh dari biaya perawatan kendaraan atau servis rutin. Yang pertama adalah tingkat kerusakan dari apakah kerusakan itu kecil, sedang, atau mungkin kerusakannya parah. Dan yang kedua, apakah ada yang perlu diganti seperti mungkin kopling atau minyak rem, dan lainnya. Dan biaya jasa servis, waktu, tenaga, dan lain-lain dari para karyawan yang telah menservis. Nah, jadi standing cost, di sini saya mengambil perawatan kendaraan atau servis rutin yang merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam pengoperasian kendaraan, di mana hal tersebut menjadi penting untuk kualitas, kenyamanan, dan performa dari suatu kendaraan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Dan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan mohon maaf dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.